Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih mengizinkan kita, memberikan karunia kepada kita untuk hadir dalam majlis yang insyaallah barakah, majlis yang diberkahi dan di dalamnya dinaungi oleh para malaikat, majlis yang kemudian akan menjadi wasilah perubahan generasi yang lebih baik. Karena kalau kemudian majelis ilmu semakin digandrungi, maka perubahan generasi ke arah yang lebih baik menjadi sangat besar potensinya. Kalau kita membaca sejarah tentang bagaimana peradaban jahiliyah dahulu, di saat baginda Rasul waktu itu belum diutus, kita menjumpai peradabannya amburadul, di mana riba merebak luar biasa. Waktu itu kemudian kemuliaan itu diukur dari harta, dan yang paling luar biasa ekstrimnya, paling luar biasa bobroknya di masa itu, jamaah yang dirahmati Allah, di zaman sebelum baginda Rasul diutus itu ada setidaknya 5 model pernikahan. 5 model pernikahan yang dianut oleh zaman itu. Dan yang paling lucu serta yang paling buruk itu disebut dengan an-nikah liwa, pernikahan bendera. Apa itu pernikah liwa atau nikah liwa atau nikah bendera? Saat itu kalau ada seorang perempuan yang sudah siap untuk dinikahi, maka dia hanya menancapkan bendera di depan rumahnya sebagai pertanda dia sudah siap untuk digauli oleh siapa saja yang dia serek kepada dia, pada laki-laki itu. Maka ketika kemudian seorang laki-laki menjumpai ada bendera di situ, maka siapa saja boleh masuk. Kalau kalau perempuannya cocok, maka dia akan tidur bersama, dan siapa saja boleh masuk. Ketika kemudian perempuannya nanti hamil, maka dia berhak untuk memilih siapa ayah dari anaknya. Itu zaman itu. Hari ini ada nggak, Bu? Ya, itu zaman jahiliyah. Hari ini ada nggak? Nggak ada. Banyak. Zaman itu bobrok luar biasa, berbagai macam maksiat ada, mulai kesyirikan, mulai perdukunan, mulai ekonomi yang penuh dengan riba, sosial yang luar biasa, bobrok luar biasa. Tapi menariknya begini, ketika kebobrokan itu merebak di mana-mana, justru
Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada baginda Rasul, solusi pertamanya adalah apa, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Jadi dari semua kejelekan dan kebobrokan zaman itu, rupanya Allah menawarkan solusi paling pertama adalah Iqra, yang artinya baca, belajar, talibul ilm, cari ilmu. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, rupanya solusi ini efektif untuk akhirnya merubah zaman yang penuh dengan kebobrokan itu menjadi zaman yang penuh dengan ketenangan, keimanan, ketentraman. Sepanjang 23 tahun baginda Rasul waktu itu merubah zaman itu. Solusinya adalah Iqra. Coba bayangkan, Allah itu menawarkan solusi pada perubahan, pada keburukan generasi waktu itu ada pada ilmu. Ada pada ilmu. Maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa generasi yang buruk itu akan bisa dirubah menjadi baik ketika kemudian generasi itu belajar ilmu. Maka majelis ilmu menjadi tempat untuk merubah generasi. Ketika ibu-ibu belajar, maka ibu menjadi agent of change untuk anak-anak ibu, menjadi agen perubahan untuk anak-anak ibu, anak-anak kita semua di rumah kita ketika kita mau belajar. Maka majelis ilmu saya sering menyebutnya sebagai majelis perubahan, karena baginda Rasul dulu merubah zaman jahiliyah itu menjadi zaman yang penuh dengan terang benderang, itu dengan Iqra, atau dalam tanda kutip ilmu. Allah tidak menawarkan makan gratis, enggak, Bu. Allah tidak menawarkan perubahan itu dengan ekonomi yang luar biasa, enggak. Allah menawarkan pertama-tama adalah Iqra. Maka kalau kita fokus pada mencari ilmu, kita akan menjadi agent of change, di mana kita menjadi agen perubahan untuk orang-orang di sekitar kita. Minimal kalau ibu-ibu untuk anak-anak yang ada di rumah. Betapa luar biasa majelis ilmu. Ya, di samping pula yang sering dijelaskan para asatidz kita bahwa majelis ilmu adalah jalan yang paling cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu di mana langkah-langkah kita kemudian dinilai sebagai satu langkah bernilai satu pahala, langkah berikutnya bernilai menggugurkan dosa. Jadi kalau kita berangkat dari rumah menuju tempat ini, maka satu langkahnya itu menambah pahala, satu langkahnya menggugurkan dosa. Itulah biasa. Ditambah jemaah yang dirahmati Allah, kita hari ini persis berada di tanggal 1 Dzulhijjah 1440 7 apa 6? 6 apa 7? Idul Fitri baru kemarin loh, Bu. Ini kita belum menyelesaikan 1446. Ya. Kita berada di hari yang paling mulia, di mana kata baginda Rasul, "Ma min ayyamin", tidaklah ada satu hari, al-amalus salih, di mana amal salih yang dikerjakan di hari-hari itu, ahabbu ilallah, adalah amal solih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal solih yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam. Jadi amal solih yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah itu menjadi amal solih yang paling terbaik. Ya. Bahkan baginda Rasul sampai mengatakan, walal jihad fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, tetap menang amal salih yang dilakukan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga sholat kita di hari-hari ini menjadi sholat yang paling terbaik. Ya. Majelis taklim nih, ini kebetulan kan majelis taklimnya masuk di 1 Dzulhijjah atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini menjadi majelis taklim terbaik dibanding 1 tahun yang lalu. 1 tahun ibu bermajelis taklim, itu majelis taklim terbaik.
Ini bukan karena saya yang menjadi narasumber, enggak, itu kalimat baginda Rasul. Seluruh amal soleh yang dikerjakan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah menjadi amal soleh yang terbaik, sedekah yang terbaik, berkurban nanti menjadi berkurban yang terbaik ya. Kecuali satu, kata baginda Rasul, yang bisa menandingi amal ini kecuali satu. Apa itu? Seorang laki-laki yang kemudian dia pergi berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, walam yarji, kemudian dia nggak pulang lagi, artinya syahid. Itu berarti amal baik yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah itu setara dengan pahala syahid. Pahala syahid. Kalau ibu hari ini berpuasa, maka puasa ibu yang terbaik. Sampai-sampai jemaah yang dirahmati Allah, para ulama itu sampai berdebat, mana yang lebih baik, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Mana yang baik? Mana yang lebih baik? Mentang-mentang ada di Dzulhijjah, mana yang paling terbaik? Saya kan cuma tanya mana yang paling terbaik, kan jawabannya Dzulhijjah atau Ramadan. Tidak ada jawaban sama atau pilihan sama ya. Ini perdebatannya panjang sekali di kalangan para ulama, sampai akhirnya para ulama memberikan satu kesimpulan. Mereka mengatakan kalau siangnya yang terbaik adalah 10 Dzulhijjah, kalau malamnya yang terbaik adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi adil ya. Jadi kalau siangnya yang terbaik 10 awal Dzulhijjah, kalau malamnya yang terbaik adalah 10 akhir Ramadan. Tapi pertanyaan saya gini, kenapa tidak gagap gempita sebagaimana 10 terakhir Ramadan? 10 awal Dzulhijjah kenapa tidak semeriah, tidak segagap gempita 10 akhir Ramadan? Padahal sebenarnya secara keutamaan hampir-hampir mirip. Malah kalau siangnya lebih mulia Dzulhijjah, kalau malamnya lebih mulia Ramadan. Kenapa? Karena tidak banyak di antara kita yang mengerti keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tapi hampir semua kita, terutama yang di majelis ini, terutama yang di majelis ini, itu mengetahui tentang Lailatul Qadar ya. Sementara kita tidak tahu tentang 10 awal Dzulhijjah. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa ini, momentum paling mulia ini, dengan mengisinya dengan amal salih, sehingga kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah apa, Bu? Jangan lupa jalan pulang. Nggak bakalan lupa kan, Bu? Rumahnya lupa nggak? Dari rumah. Ibu nggak bakal lupa rumah, jalan pulang ke rumah nggak kan ya? Nggak. Ada yang lupa jalan pulang ke rumah? Hah? Ada yang lupa jalan pulang ke rumah? Nggak ada. Semua ingat jalan pulang ke rumah. Ya sudah, shadaqallahul adzim, kita selesai saja. Ibu-ibu dirahmati Allah, ada banyak di antara kita lupa jalan pulang. Apa maksudnya lupa jalan pulang? Pertama, kita perlu paham bahwa sejatinya rumah kita di mana? Sejatinya rumah kita di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita, kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam dulunya adalah penghuni surga. Maka ketika Nabiullah Adam kemudian diturunkan ke bumi, jangan sampai kita lupa jalan pulang ke surga, rumah kita yang asli. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kemudian diminta untuk ada di surga, itu rumahnya. Lalu saat beliau kemudian diturunkan ke bumi,
Maka beliau sedang bersafar di bumi. Maka kenapa kemudian kehidupan ini disebut sebagai sebuah perjalanan, ya kan? Safar. Karena pada akhirnya kita akan kembali ke rumah kita, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya jangan lupa jalan pulang. Apa jalan pulang ke surga? Itu dicontohkan oleh baginda Nabiullah Adam alaihissalam, bahwa kunci kita tidak lupa jalan pulang itu dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi. Karena beliau pernah melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Makan buah yang dilarang. Khuldi itu berkali-kali saya menjelaskan, khuldi itu adalah sebuah nama yang dikampanyekan oleh setan. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam ada di dalam surga, lalu kemudian iblis itu diusir oleh Allah dari surga, iblis punya niat besar untuk kemudian menggoda Adam agar keluar dari surga, sama seperti dia. Maka waktu itu iblis berpikir, kira-kira apa ya narasi atau istilah yang bisa saya gunakan untuk menggoda Adam agar Adam mau memakan pantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantangannya apa? Kata Quran, wala taqraba hadhis syajar. Tidak ada khuldinya. Hadhis syajar. Jangan kau dekati pohon ini. Jangan kau dekati buah ini. Maka waktu itu setan atau iblis itu mencari istilah, mencari narasi yang bisa dia gunakan untuk merayu Adam agar Adam mau makan buah itu. Maka ditemukanlah satu kalimat yang kalimat ini sangat menggoda sekali, namanya khuldi. Khuldi itu artinya, kalau ibu pernah baca Quran kan banyak, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, kan begitu. Khuldi itu dari akar kata yang sama, dari khalada, dari akar kata yang sama dengan kalimat khalidina fiha. Maka syajaratul khuld atau syajaratul khuldi itu adalah narasi yang pas digunakan oleh setan untuk menggoda Adam. Kata setan kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mau enggak engkau aku tunjukkan tentang buah yang kalau kau makan kau akan abadi. Dan kalau kau makan buah ini, maka kerajaanmu tidak akan hilang. Waktu itu kemudian Nabiullah Adam alaihissalam menolak, tapi Bunda Hawa kemudian mengiyakan. Wallahu alam, walaupun ini ceritanya masih banyak khilafiyah. Tapi yang jelas istilah itu dikampanyekan pertama kali oleh setan. Pertanyaan saya, jenengan percaya setan? Jenengan percaya iblis? Percaya apa enggak? Loh, enggak beriman kalau enggak percaya. Loh, iblis itu kan bagian dari makhluk Allah yang perlu dipercaya. Tapi enggak boleh diikuti kata-katanya. Tapi keberadaan iblis sama seperti keberadaan malaikat. Tapi kata-katanya kalau bahasa kita ndabrus, Bu. Terlalu lebay. Iblis itu kan kalau menggoda kita, itu contoh katakanlah, iblis itu kalau kerudungmu tuh dilepas, kamu terlihat cantik, katakanlah begitu. Padahal sebenarnya yo cantik, Bu. Mau perempuan kan enggak ada yang ganteng. Ya pasti cantik. Cuma memang kalimat setan itu adalah merayu semua, menggoda. Sehingga rupanya kalimat syajaratul khuld itu tidak pernah ada di dalam penjelasan Allah di dalam Quran. Quran selalu mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Asy-syajarah. Ya.
Tapi setan yang kemudian menambahi, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Sama orang Indonesia dibilang buah khuldi. Saya lebih senang mengatakan buah yang dilarang. Ya, karena Allah tidak memberi nama pada buah itu. Ya, paham ya? Jadi ketika baginda Nabiullah Adam alaihissalam waktu itu membuat satu kesalahan, memakan buah yang dilarang, maka konsekuensinya waktu itu kemudian Nabiullah Adam diturunkan ke bumi. Beliau waktu itu jemaah yang dirahmati Allah menyesal luar biasa, merasa bersalah luar biasa, menangis bertahun-tahun lamanya dalam rangka melayakkan diri di hadapan Allah agar beliau mau diampuni dan dimaafkan. Dan beliau dengan sangat syahdu, beliau mengatakan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata baginda Nabiullah Adam, duhai Rabb kami, sungguh kami zalim pada diri kami sendiri. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya kita menzalimi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak sholat, itu sebenarnya kita merusak kebaikan hidup kita sendiri. Kalau kita mengambil hak orang lain, itu sebenarnya kita merusak kualitas kebaikan hidup kita sendiri. Walaupun orang lain dirugikan, tapi yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Kata baginda Nabiullah Adam, zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Kami zalim pada diri kami sendiri. Wa illam zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mau mengampuni kami ya Allah, maka sungguh kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Sehingga dengan doa ini, jemaah yang dirahmati Allah, rupanya Allah menerima taubat Nabiullah Adam alaihissalam. Dan para ahli tafsir mengatakan justru karena Adam bertaubat, Adam akan dikembalikan kelak ke surga. Jadi jalan pulang kita ke surga itu adalah taubat. Coba dirahmati Allah. Kalau kita baca sirah tentang kisah Nabiullah Adam dengan iblis itu, kita menjumpai bahwa iblis dengan Adam tuh punya persamaan yang cukup banyak sekali. Pertama, kedua-duanya sama-sama pernah masuk surga. Adam pernah masuk surga, iblis juga pernah masuk surga. Bahwa iblis yang kemudian diusir dari surga, yang kemudian para ulama mengatakan itu namanya Azazil. Jadi iblis itu namanya Azazil. Dia punya kunyah, punya julukan Abu Kurdus. Itu adalah min asyrafihim wa a'badihim wa akramihim. Dia adalah orang yang paling ahli ibadah, paling mulia, paling taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah, hati-hati menjadi orang paling mulia, paling taat. Karena biasanya kalau nggak bisa nata hati, pada akhirnya bisa jadi sombong. Iblis itu kalau baca kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, kita akan menjumpai namanya Azazil, julukannya Abu Kurdus. Itu adalah makhluk Allah yang paling taat, paling mulia, paling ahli ibadah ketika berada di surga. Tapi rasa palingnya itu membuat dia merasa tidak bisa disaingi oleh siapapun, sehingga dia sombong. Akhirnya dia kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iblis itu dia berada di surga, dia merasakan enaknya surga. Begitu juga Adam sama-sama merasakan enaknya surga. Dua-duanya sama-sama pernah di surga kok. Kemudian yang kedua, Nabiullah Adam berbuat salah, tidak taat sama Allah, melanggar pantangannya Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga berbuat salah. Apa itu? Tidak mau taat sama Allah, sujud tidak mau kepada Adam. Jadi dua-duanya sama-sama tidak taat sama Adam, sama Allah Subhanahu wa taala. Adam tidak taat karena memakan buah yang dilarang, iblis tidak taat
karena tidak mau sujud kepada Adam. Sama kan? Sama-sama masuk surga, sama-sama pernah tidak mau melakukan kesalahan. Yang ketiga, iblis itu dikeluarkan dari surga, Adam juga dikeluarkan dari surga. Cuma yang membedakan satu. Yang membedakan adalah Adam ketika keluar dari surga, dia merasa bersalah luar biasa kepada Allah. Dia merasa berdosa, dia ngaku salah dan dia bertaubat. Sementara iblis saat dikeluarkan dari surga, dia tidak ngaku salah, dia bahkan nantang Allah, bahkan dia menginginkan agar semua manusia anak Adam masuk ke dalam neraka. Itu bedanya. Sama-sama mulia dulunya, sama-sama berada di surga dulunya, sama-sama melakukan dosa dulunya, sama-sama dikeluarkan dari surga. Hanya yang membedakan ketika mereka bikin salah, ketika Adam bikin salah, Adam ngaku salah. Tapi iblis saat bikin salah, dia tidak mau ngaku salah. Itu bedanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, Allah itu senang sekali kepada hambanya yang mau ngaku salah. Ini penting sekali. Allah senang sekali kepada hambanya yang mau ngaku salah dibandingkan hambanya yang selalu merasa paling benar. Allah lebih senang kepada yang paling ngaku salah. Kalimat baginda Rasul menarik sekali. Ketika beliau mengatakan walillahi afrah, kata beliau. Dan sungguh Allah itu afrah. Afrah itu kalau bahasa kita senangnya luar biasa, pol-polan. Farhan itu kan artinya apa, Bu? Senang. Farah itu artinya senang, bahagia. Tapi kalau dikasih alif di depannya afrah, itu artinya paling senang, paling bahagia. Biasanya ibu-ibu jamaah bilang fadol. Fadol itu artinya apa? Hah? Tafadol itu silakan, Bu. Fadol itu artinya istimewa, penuh dengan keutamaan. Fadol tafadol yang silahkan. Fadol itu artinya, kalau biasanya pakai apa? Pakai fadol. Tafadol itu aslinya tafadol. Tafadol, monggo silakan. Fadol itu artinya fadlun, itu artinya penuh keistimewaan, keutamaan. Kalau dikasih alif di depannya afdol, itu yang terbaik, yang paling baik, gitu ya. Maka farah itu artinya senang, dikasih alif maka jadi afrah, itu artinya paling senang. Allah itu punya waktu yang paling senang sekali. Artinya Allah senang luar biasa, gembira luar biasa. Kapan itu? Bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Ketika Allah menjumpai ada hambanya datang kepada Allah ngaku salah, maka Allah paling senang. Kondisi itu Allah paling senang. Dibandingkan hamba datang kepada Allah kemudian, ya Allah aku sudah sholat tahajud ya Allah, ya Allah aku sudah sholat duha ya Allah, tolong kasih saya rizki ya Allah, kalau nggak dikasih ya Allah nggak sholat lagi saya ya Allah. Dibanding begitu, Allah lebih senang orang yang datang kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah hambamu ini banyak dosa, hambamu ini banyak salah, hamba ini terlalu sombong ya Allah, hamba ini tidak mau diejek. Itu Allah lebih senang. Bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Saking dari senangnya, kata baginda Rasul, sampai baginda Rasul bikin satu analogi, satu pemisalan, kata beliau, senangnya Allah ketika Allah mendapati ada hambanya datang pada Allah mengaku salah itu seperti ada seorang musafir, dia kemudian melakukan perjalanan jauh di atas padang pasir, lalu kemudian jemaah dirahmati Allah, dia membawa unta, di atas untanya itu kemudian ada perbekalan dia.
Semua perbekalan sepanjang perjalanan itu dibawa semua. Lalu saat dia mulai perjalanan, di tengah perjalanan jemaah yang dirahmati Allah, kemudian untanya hilang, lepas saja gitu. Dia cari, dia kejar kemana-mana, ternyata tidak dapat. Lalu kemudian dia menoleh kanan kiri, mencari bantuan, mencari orang, juga nggak ada. Kenapa ini, Bu? Cek. Sampai akhirnya dia kebingungan, dia hanya menunggu kematiannya, sudah putus asa, sudah menyerah. Lalu kemudian dia mendapati ada sebuah dahan pohon, dia bersender ke dahan pohon itu, lalu dia tertidur, nyenyak sekali tidurnya. Saat dia terjaga, betapa kagetnya dia, karena ternyata unta berikut dengan perbekalannya sudah ada di sampingnya. Kira-kira senang apa enggak, Bu? Senangnya pol. Kalau bahasa kita sampai jingkrak-jingkrak dia. Bahkan saking dari senangnya karena unta berikut perbekalannya kembali lagi, sampai kemudian dia nggak bisa kontrol kalimatnya. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ngerti, Bu, apa artinya? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking dari senangnya dia nggak bisa kontrol kalimatnya tuh, lepas saja kalimat itu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Padahal sebenarnya dia hendak mengatakan, ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tapi saking dari senangnya sampai tidak bisa kontrol kalimatnya. Kata baginda Rasul, senangnya musafir ini saat dia mendapati untanya kembali, itu jauh lebih senang Allah ketika mendapati hambanya datang kepada Allah mengakui kesalahannya. Maka bertaubat, ngaku salah, itu amal besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bikin analogi sering begini, Bu. Kalau kita nih suami istri kadang di rumah gitu, pas lagi berdebat luar biasa, sampai gak sapa-sapaan karena berdebat, tiba-tiba salah satunya, mungkin suaminya atau istrinya bilang, ya sudah, aku yang salah. Itu kira-kira yang menang siapa? Oh, yang menang siapa? Memang yang bilang begitu siapa? Ya gak ada yang tahu yang bilang. Saya kan bilang tadi, bisa istrinya, bisa suaminya bilang, ya sudah, aku yang salah, aku minta maaf. Itu yang menang siapa? Yang menang yang bilang begini. Dia yang bilang begitu tuh yang menang. Yang bilang begitu tuh yang menang. Ya. Makanya dalam rumah tangga itu kan tidak selalu mencari yang benar dan yang salah, ya, atau menang kalah, tidak cari menang kalah. Tapi siapa yang mau duluan mengaku salah, maka dia akan mendominasi. Maka coba dirahmati Allah, juga senang kalau kita datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak khilaf. Apalagi sampai kemudian kita deep sekali mengaku dosa kepada Allah sampai nangis, itu Allah senangnya luar biasa. Itu Allah senangnya luar biasa. Dibanding kayak tadi, ya Allah, aku sudah salat tahajud ya Allah, sudah sedekah 1 T ya Allah, habis itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala diancam, kalau tidak dikasih ya Allah, aku nggak melakukannya lagi. Kadang-kadang begitu. Itu jauh lebih berbobot yang aku salah ini. Makanya kenapa kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca kisah Nabiullah Yunus alaihissalam, saat Nabiullah Yunus waktu itu kemudian beliau pergi meninggalkan kaumnya di Ninawa. Jadi Nabiullah Yunus itu diutus kepada sebuah kaum di negeri Ninawa, ya. Di negeri itu penduduknya menyembah berhala banyak. Jadi mereka punya berhala beda-beda gitu, ya.
Lalu kemudian dinasehati oleh Nabiullah Yunus, bertahun-tahun lamanya tidak dapat. Akhirnya sama Nabiullah Yunus diucul gitu, ditinggalin. Beliau kemudian pergi. Kita tahu sirahnya itu, pada akhirnya naik kapal, akhirnya kemudian ditelan ikan apa? Ikan paus apa hiu? Paus apa hiu? Dari mana ikan paus itu? Saya selalu dalam majelis selalu ada yang bilang hiu, ada yang bilang paus. Padahal para ulama mengatakan hut azimah, ikan besar. Ya sudah, gak perlu dikasih nama. Memang kalau ikan besar selalu paus. Jangan-jangan ada ikan lebih besar daripada paus. Tapi kadang saya juga mengakui juga bahwa kalau nggak dikasih nama susah diingatnya. Pokoknya ikan besar. Maka para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah itu menyebut hut azimah. Hut itu ikan, azimah itu besar. Besar sekali. Saking dari besarnya Yunus sampai bisa punya ruang di dalam untuk bisa bernafas dan bisa bergerak gitu. Itu kan menarik sekali ketika Yunus kemudian tersadar di dalam ruang gelap lambung ikan itu, di mana para ulama mengatakan bahwa beliau saat ditelan oleh ikan itu dibawa ke dasar lautan, kemudian dibawa keliling. Itu para ulama mengatakan beliau berada pada 3 kegelapan. 1, kegelapan malam karena terjadinya di malam hari. Malam apa siang? Malam apa siang? Susah jawabnya, takut salah lagi. Malam, terjadinya di malam hari. Kemudian yang kedua, di kegelapan yang kedua adalah kegelapan dasar lautan, karena laut itu semakin ke dalam semakin gelap. Yang ketiga, kegelapan perut ikan, karena perut ikan juga gelap. Nah, di momen dimana kemudian Nabiullah Yunus waktu itu bergerak, dimulai dari tangannya dulu, dan beliau akhirnya sadar bahwa beliau masih hidup. Itu kalimat pertama yang kemudian muncul, sebagaimana kita tahu semua doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba bayangkan, Nabiullah Yunus pada kondisi yang terpuruk itu, segenting itu, beliau tuh tidak bilang kepada Allah, ya Allah aku minta tolong keluarkan. Ya Allah aku sudah berdakwah kepada hambamu, kalau kemudian aku nggak dikeluarkan, aku nggak berdakwah lagi, kata kalau begitu. Enggak. Beliau tidak minta itu, beliau tidak minta dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan juga bahaya. Bagaimana beliau dikeluarkan sementara tubuh beliau sudah sangat lemes? Dikeluarkan kan, kalau ikan besar kan tidak mungkin diselat-selat kayak perak begini kan, kan dia pasti di laut lepas. Ketika dikeluarkan di laut lepas, bayangkan Nabiullah Yunus perlu berenang sampai berapa mil itu. Makanya Nabiullah Yunus kemudian tidak minta kepada Allah, ya Allah tolong keluarkan, tidak. Beliau cuma mengatakan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku yang salah. Sungguh aku yang salah ya Allah, karena aku meninggalkan kaumku tanpa izinmu. Sungguh aku yang, itu kalimatnya. Di situ tidak ada permintaan untuk dikeluarkan, untuk diselamatkan, cuma ada pengakuan bahwa beliau bersalah. Maka para ulama mengatakan doa, salah satu doa yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran adalah doa Nabiullah Yunus alaihissalam. Kenapa? Karena di dalamnya tersimpan 2 komposisi. 1, tauhid, la ilaha illa anta subhanaka, itu tauhid dan pujian kepada Allah. Yang kedua, ngaku salah. Itu penting. Kadang dalam doa-doa kita terlalu banyak minta, tidak banyak ngaku salah. Coba bayangkan, Nabiullah Yunus itu hanya ngaku salah saja.
Lihat bagaimana Allah menyempurnakan keinginan beliau, harapan beliau. Saat beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu yang terjadi adalah Allah menggiring ikan besar itu. Ya, ikan besar itu digiring sampai ke tepian. Jadi tidak dikeluarkan dulu, Bu. Jadi poinnya bukan hanya dikeluarkan, tapi digiring oleh Allah sampai ke tepian. Saat sampai di tepian, dimuntahkan itu Nabiullah Yunus alaihissalam. Coba, karena kalau dimuntahkan di tengah laut, berabi itu. Maka dimuntahkan di tepian. Setelah dimuntahkan, Allah karuniakan berupa pohon labu, buah labu, dan susu domba. Untuk kemudian menguatkan kembali tubuh yang sudah, kalau versinya Imam Ibnu Katsir, beliau itu saat dimuntahkan dari perut ikan paus lagi. Jadi ketika beliau kemudian dimuntahkan dari perut ikan besar itu, jemaah dirahmati Allah, itu kondisinya seperti anak merpati yang baru lahir. Tahu? Basah kuyup, kan basah kuyup biasanya, lemes, tidak bisa berdiri, masih latihan. Lalu kemudian Allah karuniakan berupa buah labu di samping kanan dan kirinya. Berikut juga susu domba yang siap diperas susunya. Saya masih mencari, makanya waktu itu saya masih tetap, sampai hari ini saya masih bertanya, kenapa yang disiapkan buah labu? Jadi di tengah kondisi yang begitu lemah seperti itu, ternyata Allah memilih buah labu untuk makan pertamanya Nabiullah Yunus alaihissalam, dan susu domba, susu kambing kalau bahasa kita. Ya, STMJ. Ternyata buah labu itu kan teksturnya lembut. Dia manis. Itu cukup untuk menguatkan tubuh. Ya, menguatkan tubuh lagi. Berikut juga susu. Sampai akhirnya kemudian pelan-pelan Nabiullah Yunus kembali seperti semula, kuat lagi. Saat itulah kemudian Nabiullah Yunus bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku berjanji, aku akan kembali lagi ke kampung Ninawa, dan aku akan berdakwah lagi, dan aku tidak akan tinggalkan mereka." Tidak berhenti di situ. Saat beliau balik ke Ninawa, rupanya seluruh kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, itu didakwahi malah nggak mau ditinggalkan beriman. Betapa memang hidayah itu yang Allah yang atur, bukan kita. Makanya kalau ke anak kita jangan menuntut untuk jadi anak solih. Saya selalu sampaikan, orang tua itu jangan menjadi Tuhan untuk anaknya. Karena orang tua itu tidak bisa membuat anak solih. Yang bisa membuat anak solih adalah Allah. Ikhtiar orang tua mendidiknya, mendoakannya, mendakwahinya, tapi jangan membuat keputusan. Jadi anakku tuh soleh karena aku, itu jadinya. Karena merasa bahwa yang membuat soleh adalah orang tuanya. Padahal yang membuat soleh, yang mengatur hidayah, yang membuat hati anak lembut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya pikiran ini, Bu, itu kita mengelola anak kita atau mengasuh anak kita itu punya stok sabar yang cukup besar. Karena kita merasa bahwa memang bukan kita yang membuat anak soleh, bukan kita. Selama ini kita lelah, capek, kecewa, bahkan sampai kemudian nyerah, itu gara-gara kita berpikir yang bikin anak soleh itu kita. Yang bikin anak soleh itu kita. Sehingga kalau kemudian anak gak soleh, kita merasa gagal, akhirnya menyerah. Ustadz, saya sebagai orang tua, kayaknya saya sudah gagal mendidik anak saya. Kenapa, Bu? Anak saya gak soleh. Padahal yang membuat soleh dan gak soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita adalah mendidiknya, tidak membuat dia soleh, mendidiknya dengan pendidikan yang benar, mengajari dengan pengajaran yang benar, mendoakan sekuat-kuatnya, mendakwahi sekuat-kuatnya. Tugas Allah adalah membuat dia soleh. Gitu.
Jadi Nabiullah Nuh itu pas nyampe di Ninawa, semua kaumnya beriman. Apa ndak kaget beliau? Loh ini gimana? Saya tinggal justru beriman, pas saya dakwahi tidak mau. Itu keajaiban orang yang selalu ngaku salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yunus itu kan karena beliau ngaku salah kepada Allah, akhirnya Allah bukan hanya sekedar menyelamatkan beliau, mengabulkan doa beliau, bukan, tapi Allah menyempurnakan kalimatnya, menyempurnakan keinginan dan harapan beliau. Kan beliau memang pengen selamat, iya, tapi juga beliau pengen agar kaumnya juga beriman. Allah sempurnakan tuh. Maka para ulama mengatakan jangan sampai doa Nabiullah Yunus itu tidak ada di dalam doa-doa kita. Maka disunnahkan di awal itu, Bu, setelah kita memuji Allah dalam berdoa, kita juga disunnahkan untuk mengakui berbagai macam kesalahan yang kemudian sudah kita lakukan. Kan gini kan tadi saya bilang bahwa baginda Rasul itu bilang kalau Allah itu senang kalau lihat hambanya ngaku salah. Kan kalau saat kita berdoa kemudian kita memuji Allah, senang nggak Allah? Allah senang. Kemudian kita mengaku salah kepada Allah, Allah senang. Habis itu minta jangan ujuk-ujuk baru ngangkat tangan langsung, ya Allah Fortuner, ya Allah, ya Allah rumah, ya Allah. Dan dikasih sama Allah, buat senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita tuh kayak anak-anak tuh, Bu. Anak-anak kita itu kan kalau kemudian pengen minta sesuatu sama kita, kan biasanya klayet gitu ke kita, nyender gitu. Kadang juga mijitin kita. Kadang orang tuh paham betul, peka. Ini maunya sesuatu nih gitu kan. Ada maunya ini kan gitu. Jemaah dirahmati Allah, salah satu tips agar kita tidak lupa jalan pulang adalah bertaubat, ngaku salah kepada Allah. Banyakin ngaku salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kemudian Allah di dalam Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seluruh hambanya yang senantiasa ngaku salah dan mensucikan diri. Allah itu, Bu, walaupun pada akhirnya kita ini banyak salahnya, namanya juga manusia. Manusia itu adalah makhluk Allah yang memang diciptakan tidak untuk menjadi sempurna. Jadi kita ini diciptakan tidak untuk menjadi sempurna. Karena kalau Allah menginginkan kita untuk jadi sempurna, mestinya Allah tidak menciptakan kita. Kenapa? Karena Allah punya malaikat, makhluk yang tidak pernah bikin dosa. Ketika manusia diciptakan dikasih nafsu, memang sejak dari awal Allah tidak menginginkan kita menjadi manusia sempurna. Jadi jangan pernah punya cita-cita menjadi manusia sempurna. Gak bakalan bisa. Bisanya cuma lelah dan kecewa. Coba dirahmati Allah. Allah itu mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah selalu mencintai hambanya yang mau ngaku salah. Itu artinya sebetapa banyaknya dosa kita, sebetapa besarnya, sebetapa menggunungnya kekhilafan dan kesalahan kita, selama kita masih mau datang kepada Allah dan mengakui kesalahan kita, bertaubat sama Allah, maka Allah masih tetap mengatakan kepada kita, ana uhibbuka ya abdi, ana uhibbuka ya abdi, saya mencintaimu wahai hambaku. Gitu. Allah itu kan menarik sekali, Bu. Maksud saya, kalau ada hambanya bikin dosa udah ratusan kali, ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali, jutaan kali dia bikin dosa, tapi lalu kemudian dia datang kepada Allah mengakui kesalahannya dan mau bertobat, itu Allah tutup mata dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang Allah ingat ketika dia datang untuk bertobat. Beda kan sama kita, Bu. Kita punya tetangga kita itu udah puluhan tahun tinggal bareng kita, sudah baik sekali sama kita, tapi giliran satu momentum dia bikin dosa,
bikin kesalahan, dia ada acara kita nggak diundang, padahal acaranya acara keluarga internal, kita nggak diundang, lalu kemudian semua kebaikannya hilang. Yang ada adalah saat dia melakukan kesalahan. Itu kita, itu saya, bukan ibu, itu saya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, menarik sekali. Allah itu luar biasa. Betapa Allah Maha Pengampun dan Penyayangnya, sehingga kemudian Allah mengampuni berbagai macam dosa yang dilakukan selama kita mau bertobat. Terakhir, karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Saya selalu mengatakan begini, lebih dulu mana masuk surga, orang yang banyak pahalanya atau orang yang tidak ada dosanya? Banyak pahalanya. Hah? Yang banyak pahalanya, yang gak ada dosanya belakangan. Lebih dulu mana, banyak pahalanya atau tidak ada dosa? Yang banyak pahalanya. Sini, yang tidak ada dosanya. Dua-duanya sama-sama akan masuk surga. Tapi yang paling dijamin masuk surga yang tidak ada dosanya. Kan tadi saya bilang banyak pahalanya, belum tentu udah ada dosanya. Tapi kalau udah ada dosanya tapi tidak ada pahalanya sama sekali, tetap dia yang dijamin masuk surga. Contohnya apa? Mudah. Anak kecil yang baru lahir, belum bisa sholat, belum bisa apa-apa, meninggal. Rasul bilang dia masuk surga, menunggu kedua orang tuanya di surga. Maka perbanyak bertaubat. Tugas kita adalah memperbanyak ngaku salah kepada Allah Subhanahu. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tapi sudah 5:30. Oh belum. Harapan saya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Cukup Bu ya, ada yang mau bertanya? Hah? Sudah jelas, Masya Allah sudah jelas. Tidak perlu ada yang ditanyakan Bu ya. Baik, ini juga ada permintaan doa untuk kesembuhan Ibu Zahra Said Hedra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada beliau, kepada keluarga beliau juga, dan memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا ومشايخنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير، واجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في أيام هذه الشهر. اللهم بارك لنا في أيام هذه الشهر. اللهم بارك لنا في أيام هذه الشهر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.